Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yang berjudul Pemeriksaan Aset Tak Berwujud atau Intangible Asset. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat dan contoh aset. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan, yaitu kemampuan untuk menjadi terpisah atau terbagi dan dari perusahaan dan dijual dialihkan, disewakan atau dikutukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau liberalitas secara individual atau secara bersama-sama. Nah, yang kedua muncul dari hak kontraktual atau hak lainnya. Hak lainnya tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban lainnya. Aset tak berwujud tidak termasuk efek atau surat berharga, hak atau mineral dan cadangan mineral, misalkan minyak, gas alam, dan sumber daya yang akan diperbarui lainnya. Nah, aset tak berwujud diakui jika kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengertian dan sifat aset tak berwujud. Menurut PSAK nomor 19, 19.2 dan 19.3, aset tak berwujud adalah aset dan moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setor kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi. Atau jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Contohnya PSAK 53, pembayaran basis saham. Sifat aset tak berwujud adalah: yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Nah, contohnya yang pertama, goodwill, hak paten, hak cipta, franchise, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudul Pemeriksaan Liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Nah, pemeriksaan liabilitas jangka pendek atau current liabilities, pengertiannya, yang liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar atau current asset perusahaan. Contohnya utang usaha atau akun payable, pinjaman dari bank atau short term loan, atau bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang terakhir, utang pajak. Tujuan pemeriksaan audit objektif liabilitas jangka pendek. Yang pertama, terdapat di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 yang berjudul Pemeriksaan Ekuitas. Sifat dan contoh ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Harta dikurangi kewajiban
Dalam suatu perusahaan, perorangan modal terdiri atas modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dan pertambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan praif akan mengurangi saldo modal. Menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Biasanya hanya faktor Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5 yang berjudul pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Nah, sifat dan contoh laba rugi. Perkiraan laba rugi atau profit and loss account terdiri atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan, beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Menurut SAK ET-APA I 2009, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Tujuan pemeriksaan audit objektif perkiraan laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk pendapatan maupun beban. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, pemeriksaan subsequent events dan penyelesaian pemeriksaan. Sifat dan contoh subsequent events. Dua jenis subsequent events, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut adalah sesudah tanggal laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 8 revisi 2014, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan, peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan. Nah, tujuan pemeriksaan